Oke, yang ini adalah permainan populer kami waktu kecil di kampung. Kenapa? Sebab ini boleh dijadikan permainan kipas. Macam mana mau buat? Begini. Oke, kasih ini terbalik, ini terbalik. Lepas tuh temukan di bagian tengah. Oke, temukan di bagian tengah, dia akan berkeadaan begitu. Dan bila kita pegang begitu dan kita tiup, yes guys, satu permainan kipas yang menarik. Oke, anak-anak suka. Jadi, saya melewati pepohon getah di kebun saudara-saudara ini. Dan apabila saya memeriksa pada takungan susu getah, di situ terdapat terlalu banyak kepompong nyamuk. Jadi sebaiknya penori getah nih jangan lupa selepas ambil susu, angkat susu ya, buat dia macam ini, telengkupkan supaya air tidak bertakung dan nyamuk tidak membiak di dalamnya. Ini adalah salah satu saranan Kementerian Kesehatan Malaysia ya. Mari kita sokong, kita bantu pihak kesehatan untuk menjaga kesehatan orang kampung. Oke, guys. Wow guys, ini apa? Ini biji getah. Nah, inilah yang ditanam orang menjadi pokok getah. Oke, di sini saya ingin juga memperkenalkan satu permainan dulu anak-anak zaman dahulu, permainan biji getah. Oke. Antara 3 biji getah ini saya akan memilih. Biasanya kemahiran memilih itu pun salah satu faktor supaya dia punya biji getah itu menang apabila dikasih lawan. Oke, biasanya orang tengok ini dia punya tulang di dada dia itu. Orang bilang kalau six pack tuh, wah kuat di dada dia itu. Ada benjol-benjol. Kalau ini, kalau dia ada tulang di sini, berarti kuat lah itu. Oke, jadi saya pilih inilah. Oke, mari kita mulakan game. Oke, round 1. Ada 3 yang bertanding. Ini bertindak sebagai yang kuat lah kono nih. Yang 2 nih mau lawan. Oke, permulaan kedua-dua belah pihak akan cus. Siapa menang dia di atas. Pop. Ini tukul, ini batu. Kalau ditukul batu akan pecah. Berarti tukul menang. Oke, saya di atas. Kita tengok macam mana permainan ini. Oke, pegang dada bertemu dada. Mari kita tengok siapa yang menang. Oh, nampaknya lawan musuh kalah. Hancur, kesian, hancur. Oke, yang kedua, cus lagi. Pong, alamak, tukul dengan kertas. Kertas ini membalut tukul. Aduh, tukul ini kena balut, berarti yang ini menang Jadi di atas. Terpaksa saya berada di bawah. Oke, mari kita lawan ya. Iya. Aduh, lihatlah kehebatan yang
tadi saya pilih. Oke, saya punya ini yang ada tulang-tulang lah, six pack di dada tuh. Six pack menang dengan bergaya. Lawan dia hancur berkecai. Tengok, aduh kasihan. Oke, selain daripada permainan-permainan biji getah buat kipas, ada lagi fungsi lain sebagai permainan bagi daun getah ini. Sebab hidup kami dulu memang selalu bersama dengan pokok-pokok getah di kampung. Oke, jadi saya akan tunjukkan satu lagi permainan. Oke, lihat. Oke, permainan seterusnya. Kemahiran anak-anak pada zaman dahulu untuk bermain game-game. Handphone belum ada, jadi inilah bahan permainan yang menghiburkan anak-anak remaja pada zaman dahulu. Oke, saya tunjukkan. Ini daun getah. Apabila daun ini dilipat begini dan di sini lipat, oke, lipat begini. Oke, sisipkan 2 batang kayu atau lidi ranting, sisipkan, lepas lipat, pegang ujung dan ujung, dia akan jadi macam ini. Lepas itu letak di sini. Itu cara memanggil pelanduk. Apa ini? Paus. Apa ini? Paus. Kijang, binatang-binatang hutan. Apabila orang membunyikan ini, anak-anak kepada paus tersebut ataupun binatang hutan itu akan terdengar, dia pikir itu bunyi ibu dia yang sedang memanggil. Akhirnya mereka berjauhan dan dia akan datang kepada bunyi itu. Tapi kasihanlah, si pemburu pula sedang menanti kehadiran anak yang tidak berdosa itu. Anak binatang itu lalu dia akan tembak. Boom! Habis. Jadi mati. Walaupun dia dapat makan, tapi dia sudah membunuh satu nyawa haiwan. Oke, itu yang pertama. Kedua, daun ini juga, daun getah ini boleh dijadikan juga kipas. Oke, koyakkan di bagian separuh. Lepas itu di bagian sini lagi koyakkan dan seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Dan apabila kita masukkan ini, letak lubang di bagian sini, dia akan menjadi kipas juga. Oh, mungkin begini. Bila kita berlari, dia akan berputar dan seronoknya main. Oke, itulah permainan kami pada zaman dahulu. Sekian dan terima kasih teman-teman semua. Sebelum saya pulang, saya melihat lumut tumbuh pada pohon getah ini. Dan sebenarnya lumut ini pun berguna. Apa dia? Oke, anak-anak yang bersekolah di sekolah sekarang ini, kadang-kadang guru mereka menyuruh buat landscape taman mini. Jadi sebenarnya lumut-lumut ini boleh dijadikan sebagai bahan untuk menceriakan landscape ataupun taman mini yang dibuat dalam bentuk mungkin dalam bulatan, dalam kotak dan sebagainya. Ini boleh dikikis, diambil, dan
letakkan di permukaan taman mini itu sebagai macam dia punya lapisan tanah, di mana tanah itu kehijauan dan dia akan kelihatan cantik. Oke. Ramai murid-murid yang suka menggunakan ini apabila mereka menggunakan atau membuat taman mini atau landscape di sekolah. Saya pun heran, apa kamu buat dengan lumut itu? Mereka menjawab, ini untuk kami buat project, buat taman mini, kasih cantik. Itulah fungsi dia. Jadi itu satu info juga untuk adik-adik yang masih bersekolah.